Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca ayat dari 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu kereta tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Amin. Bapak Ibu Saudara, peristiwa pengepungan ini terjadi karena kejengkelan Raja Aram karena setiap kali hendak menangkap, menyerang Raja Israel, dia selalu gagal. Kegagalan ini terjadi karena Elisa selalu memberitahu kapan dan di mana Raja Aram akan menyergap Raja Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, Elisa tidak punya mata-mata di sekeliling yang ditempatkan di sekeliling Raja Aram sehingga memberitahu dia kapan dan di mana Raja Aram akan menyergap Raja Israel. Tetapi Elisa mendapat info bahwa kapan dan di mana Raja Aram akan menyergap Raja Israel itu diberitahu oleh Allah. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-12, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, yaitu pegawai Raja Aram, "Tidak tuanku Raja, melainkan Elisa nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Untuk itu Bapak Ibu Saudara, buat Raja Aram adalah penting untuk menangkap Elisa supaya dia bisa menyergap dan menangkap Raja Israel. Tanpa Elisa ditangkap akan sulit sekali Raja Aram untuk menangkap Raja Israel. Itu sebabnya dia harus menangkap Elisa supaya dia bisa mengalahkan dan menyergap Raja Israel. Bapak Ibu, dari ayat awal, 3 ayat awal yang kita baca tadi, apakah saudara-saudara melihat ada keanehan? Kalau saudara perhatikan saudara, ayat yang ke-14 dari firman Tuhan tadi yang di awal kita baca, saya akan bacakan kembali. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Perhatikan ayat 14, bagaimana Raja Aram menyuruh pasukan berkuda atau kavaleri dan juga pasukan darat tentara yang besar, infanteri, untuk menangkap Elisa yang ditemani hanya seorang pelayan. Satu keanehan Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang satu keanehan? Kenapa Raja Aram harus memerintahkan begitu banyak pasukan, begitu besar pasukan, dan bukan pasukan yang ecek-ecek, tapi pasukan yang besar, pasukan yang khusus, karena untuk menjadi pasukan kavaleri ini bukan sembarangan, hanya untuk menangkap Elisa dan bujangnya. Bapak Ibu Saudara, tidak salah, harusnya Raja Aram cukup mengirim 10 orang saja untuk menangkap Elisa. Tetapi kenapa dia harus menangkap, memerintahkan banyak tentara untuk menangkap Elisa? Ingat Bapak Ibu, Raja Aram bukan raja sembarangan. Dia punya kemampuan dan punya pengalaman dalam berperang. Dia bisa memetakan bagaimana kekuatan musuh. Dia bisa memetakan apa yang dimiliki oleh musuh. Jadi tidak salah memang kalau Raja Aram harus memerintahkan pasukan kavaleri, pasukan infanteri untuk menangkap Elisa. Kenapa? Karena Raja Aram tahu di belakang Elisa ada backing yang luar biasa. Dan backing itu adalah Allah yang luar biasa. Raja Aram tahu bahwa yang dihadapi bukan orang sembarangan. Raja Aram mengerti siapa yang dihadapi bukan orang biasa-biasa saja. Di belakang Elisa ada kekuatan super yang luar biasa. Ada kekuatan dahsyat yang luar biasa. Itu sebabnya Raja Aram perintahkan pasukan berkuda dan tentara dengan jumlah yang sangat besar. Kita melihat di sini, Raja Aram, raja yang tidak percaya kepada Tuhan, namun dia mengakui kehebatan Allah yang besar yang melindungi Elisa. Dia mengakui betapa Allah selama ini menjaga dan membacking Elisa. Tapi saudara, ada sesuatu yang justru sebaliknya.
Kalau tadi Raja Aram yang tidak mengenal Tuhan, dia mengakui kehebatan, namun tidak demikian dengan pelayan Elisa. Di mana dikatakan ketika terjadi pengepungan yang luar biasa, ketika dia melihat bahwa kota itu dikepung oleh pasukan kavaleri dan infanteri, maka apa kata bujang itu? Celaka Tuanku, mati Tuanku, wah sudah kita habis Tuanku. Padahal selama ini pelayan itu tinggal bersama Elisa, selama ini tahu tinggal hidup bersama Elisa. Tapi dia tidak bisa melihat Allah yang besar yang menyertai kehidupannya. Dia tidak bisa melihat Allah yang luar biasa yang menyertai kehidupannya. Kenapa? Karena dia melihat ada masalah yang besar di hadapannya. Masalah yang nampak jelas. Tapi dia tidak bisa melihat Allah yang besar yang ada di hadapannya. Itu sebabnya Elisa di ayat yang ke-16 dia berkata, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ketika Elisa berkata lebih banyak yang menyertai kita, itu bukan hanya bicara tentang jumlah yang banyak. Karena memang pelayan itu melihat ada jumlah tentara yang besar dan banyak. Tetapi bicara lebih banyak, itu bicara tentang lebih dahsyat, lebih kuat, lebih hebat, lebih berkuasa. Ada yang lebih hebat, ada yang lebih dahsyat, ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih besar, ada yang lebih segalanya yang menyertai mereka dibandingkan dengan tentara kavaleri dan tentara infanteri yang mengelilingi mengepung mereka. Berapa sering kita punya konsep berpikir, punya cara pandang seperti pelayan Nabi Elisa ini. Kita sering meragukan kekuatan Tuhan. Kita sering meragukan betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah. Kita sering meragukan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya Allah yang kita sembah. Karena apa? Karena kita dikepung oleh masalah yang nampak jelas di sekeliling kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin kita dikepung dengan masalah-masalah yang betul-betul jelas ada nampak dalam kehidupan kita, nampak jelas di hadapan kita. Masalah keluarga, kehancuran keluarga yang jelas di hadapan kita, masalah kebangkrutan bisnis yang bangkrut yang jelas nampak di hadapan kita, masalah penyakit yang menggerogoti kita yang jelas kita bisa lihat, dan masalah-masalah lain yang besar yang ada di sekeliling kita yang mengepung kehidupan kita, sehingga kita seringkali melihat itu dengan nampak jelas ada di dalam kita. Dan masalah-masalah yang seperti itu membuat kita tidak mampu, seringkali tidak mampu melihat betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan. Pagi ini seperti apa yang dikatakan Elisa kepada pelayannya, firman Tuhan juga berkata kepada kita, jangan takut, karena ada lebih banyak yang menyertai kita daripada masalah-masalah yang nampak jelas di hadapan kita. Ada Allah yang berkuasa, ada Allah yang dahsyat, ada Allah yang besar, ada Allah yang hebat yang menyertai kita dibandingkan dengan masalah-masalah yang mengepung kehidupan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, ucapkan ayat ini dengan iman. Katakan, jangan takut. Sebut namamu masing-masing, jangan takut Petrus. Ada Allah yang besar, ada Allah yang luar biasa, ada Allah yang dahsyat, ada Allah yang hebat yang menyertai kehidupan kita dibanding masalah besar yang mengepung kehidupan kita. Yakin, apapun masalah besar yang mengepung kehidupan kita, kita punya Allah yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami yakin Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Allah yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Mungkin ada banyak masalah Tuhan yang mengepung kehidupan kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjaga kami, Engkau Allah yang membackingi kehidupan kami. Kehebatanmu, kedahsyatanmu, keluar biasaanmu, kekuasaanmu melebihi semua masalah yang mengepung kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau menghadapi kehidupan ini. Kau memberkati kami semua, Kau berkati usaha kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan memberkati pemerintahan kami, baik yang ada di pusat sampai yang ke daerah. Tuhan memberkati, memberikan kebijakan-kebijakan kepada pemerintah kami Tuhan, untuk bisa membawa kami keluar dari krisis yang ada, untuk keluar dari pandemi yang ada Tuhan. Terima kasih, memberkati Tuhan tetangga-tetangga sekeliling kami Tuhan. Engkau memberkati juga gereja lokal di mana kami ada, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini
kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.